Selamat datang di bab yang kedua, yaitu IP address dan subnetting. Jadi kemarin itu kan kita sudah membuat jaringan yang paling sederhana nih. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang IP address dan juga subnetting. Oke, langsung saja. Oke, jadi di IP itu kan ada dua versi ya teman. Jadi ada IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, kenapa kalau IP versi 4 itu ada 32 kan? Jadi setiap bit itu ada 32 bit. Nah, untuk bitnya itu bisa didefinisikan dengan X. X itu berisi dengan angka dari 0 sampai 255. Oke, langsung saja kita akan bahas tentang IP address. Nah, misal di sini saya punya IP 192.168.1.1/24. Nah, teman-teman, 24 itu adalah prefixnya, atau prefix adalah total IP yang bisa digunakan. Nah, untuk mendapatkan prefix ini nih, kita melakukan subnetting. Nah, di subnetting juga kita nggak hanya akan mencari prefix, tapi kita akan mencari total IP subnetnya, mas, IP normal, broadcast, dan juga IP range. Oke, langsung saja kita akan coba untuk contoh yang pertama dari IP yang ini. Misal di sini kan ada IP 192.168.1.1/24. Nah, kita akan mencari total IP-nya ini. Nah, untuk rumusnya itu 32 bit. Nah, jadi 32 itu didapat dari total bit pada IP versi 4, yaitu 32 bit dikurang prefixnya. Nah, jadi sama dengan 32 dikurang, di sini prefixnya adalah size 24. Jadi 32 diambil 24 sama dengan 8. Nah, setelah mendapatkan 8, kita di sini akan mencari lagi 2. Jadi memang dari rumusnya ya. Jadi 2 pangkat 8. 8 itu hasil dari yang ini, teman-teman. Kemudian 2 pangkat 8 sama dengan 25. Jadi total IP ada 256. Nah, 256 ini ialah dari 0 sampai 255. Kalau kalian hitung dari 0 sampai 255 itu kan totalnya ada 256. Nah, setelah mendapatkan total IP, kita bisa mencari subnet mask. Untuk subnet masknya itu rumusnya 256 diambil, ini adalah defaultnya, atau 256 itu adalah total IP nih. Kemudian dikurangi hasil dari perpangkatan yang tadi. Jadi kan hasilnya 256. Jadi 256 diambil 256 sama dengan 0. Nah, oleh karena itu kita dapat subnet masknya yaitu 255.25.0. Setelah itu kita bisa mencari networknya. Untuk networknya itu IP networknya itu selalu diawali dengan 0. Kemudian untuk IP broadcastnya itu 255. Jadi ini akan tadi 0, ini adalah IP networknya, 255 ini adalah IP broadcastnya. Nah, setelah itu kita bisa menentukan IP range-nya. Jadi untuk IP range ini angka setelah IP network yaitu 1, dan sebelum IP broadcastnya yaitu 255. Dikurangi 1 jadinya 256. Terus lanjut ke soal yang kedua, IP 172.168.5.1 size 26. Pertama kita akan mencari total IP, rumusnya itu 32 dikurangi prefix. Prefixnya itu 26 sama dengan kedua 26 sama dengan 6. Nah, 6 ini itu menjadi pangkat dari 2 pangkat 6 sama dengan 64. Untuk total IP-nya, nah 4 untuk subnet masknya rumusnya itu adalah 256 diambil 64, yaitu sama dengan 192. Oleh karena itu kita mendapat subnet masknya 255.192. Kemudian ada IP networknya 0, terus IP broadcastnya 63, jadi 64 diambil 1 jadi 63. Terus untuk IP range-nya jadi IP network yaitu 1, untuk IP broadcastnya sebelum 63 yaitu 62. Nah, kenapa seperti ini teman-teman? Karena pada defaultnya itu IP network dan IP broadcastnya itu nggak bisa digunakan. Karena itu untuk network kita menggunakan yang setelahnya, yaitu 1, dan IP broadcastnya menggunakannya sebelumnya. Karena yang 63 ini nggak bisa digunakan, jadi ada 62. Lanjut ke kasus yang ketiga, yaitu IP 110.70.7. Langsung saja kita cari total IP-nya. 32 perfect sama dengan 32 kurang 7 sama dengan 5. Nah, terus sama dengan 2 pangkat 5 jadinya 32. Total IP-nya yaitu 32. Subnetnya itu 256 diambil hasil dari perpangkatan tadi, yaitu 256 diambil 32 sama dengan 224. Jadi subnet masknya adalah 255, 255, 255, dan 254. Nah, ini 224. Jadi yang ini dulu sama yang ini. Untuk yang kedua yang di sini dulu. Nah, maksudnya kita cari IP network dan broadcastnya. IP network selalu dimulai dari 0. Kemudian IP broadcastnya dari hasil pangkat tadi dikurangi 1 sama dengan 32. Nah, sama dengan 31.
Nah, fokus ke yang bagian akhir saja. Di sini kan 70. Nah, 70 itu tidak termasuk ke dari yang ini. Karena di sini batasnya adalah 31. Oleh karena itu, ada yang namanya blok subnet nih. Jadi cara mendapatkannya blok subnet itu, kita cukup tambahkan total IP-nya. Ini kan ada 32 total IP. Nah, 0 tambah 32 itu 32 yang ini, kemudian 32 tambah 32 itu sama 64. Nah, untuk cara mencari broadcastnya itu 32 dikurangi 1 jam, jadinya 30. 1 terus kemudian 64 diambil 1 sama dengan 63. Nah, ini adalah 95 itu diperoleh dari 64 ditambah 32 berapa? Dikurangi 1. Jadinya 95. Nah, kita lihat nih, jadi blok subnet itu konsepnya kayak kamar. Misal ada satu apartemen, ada kamar 1, kamar 2, kamar 3. Jadi gampangnya seperti itu. Nah, untuk IP yang 70, ini dia masuk ke dalam blok subnet yang ketiga ini. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, terus sudah kita bisa menentukan IP range-nya nih. Misal kita akan menggunakan blok subnet yang ketiga ini. Kita bisa menentukan range-nya. Range-nya itu kan IP level dari podcastnya, nggak bisa digunakan ya. Jadi di sini range-nya itu dari 65 sampai 94. Ini adalah IP range dari blok subnet yang ketiga. Nah, oke, kita akan bahas tentang IP public dan IP private, teman-teman. Yang pertama kita bahas IP public. Jadi IP public itu yang bisa diakses semua orang nih, dimanapun dan kapanpun. Contoh dari IP public itu adalah Facebook.com. Terus untuk IP private, kalian juga nggak asing dengan Google.com dan juga YouTube.com. Itu adalah IP public, bisa diakses oleh siapa saja. Lalu IP privat ini sesuai dengan namanya private, jadi nggak bisa diakses oleh semua orang. Dan juga nggak bisa diakses di mana saja. Contohnya yaitu kantor, terus lab sekolah, atau di ruang-ruang sekolah. Nah, itu kan IP-nya private, jadi nggak bisa diakses oleh siapapun, hanya seseorang yang ada di tempat itu. Contohnya seperti wifi kantor sekolah dan lainnya. Nah, oke, saya akan bahas yang switch dan router. Konsep switch dan router. Jadi switch, nah itu fungsinya untuk menghubungkan device yang satu network atau satu blok subnet. Misal ada komputer A dan komputer B, dia itu misal memakai blok subnet yang pertama nih, yang ini tadi. Nah, ini tuh mereka bisa menghubungkan dengan switch. Sedangkan kalau router itu misal komputer menggunakan blok subnet yang pertama, kemudian komputer B menggunakan blok subnet yang kedua. Nah, kalau itu secara defaultnya mereka komputer A dan komputer B itu nggak bisa saling komunikasi. Oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya router. Jadi untuk menghubungkan device yang berbeda. Nah, oke, kali ini kita lanjut untuk praktik switch dan router. Praktek router di Cisco-nya. Teman-teman bisa buka Cisco-nya. Untuk ininya kalian bisa hapus saja. Misalnya seperti ini. Seperti kalau sudah, kalian bisa ketik yang ini ya. Kan add device, kita tambahkan ini. Kita tambahkan PC. Ini juga PC. Nah, setelah itu kita bisa klik yang ini network device, yang ini router. Pakai yang ini, kita letakkan di sini. Kemudian di sini ubah. Ini PC 1 dan ini PC 2. Seperti ini. Setelah itu bisa menghubungkan dengan kabel yang ini otomatis. Dari PC 1 ke switch, kemudian lagi dari switch ke PC 2. Tentunya kita akan masang IP di setiap PC-nya nih. Oke, kita lihat lagi tadi IP yang kita peroleh. Nah, kita akan memakai blok subnet yang pertama. Dan ini misalnya saya akan pakai 10 dan 11. Nah, jadi mereka berdua itu nanti masih satu blok subnet. Kita bawakan dulu. Nah, langsung saja kita konfigurasi di satunya. Terus pergi ke desktop, terus IP configuration. Nah, di sini misal saya akan pakai dari blok subnet yang pertama, yaitu IP yang tadi 10.10.10.10. Saya bisa klik yang ini.
Lalu kita ke konfigurasi di PC 2 nya, kita pergi ke desktop terus IP address. Oke, 10.10.10.11. Subnet masknya adalah kemudian silang. Nah, selanjutnya kita akan coba ping dari PC 1 ke PC 2. Kita bisa buka PC 1 nya, terus ke command prompt. Nah, di sini hasilnya TTL. Jadi bisa saling komunikasi. Nah, itu juga mereka berdua ini menggunakan subnet yang sama. Nah, misal nih, di sini saya akan membuat satu lagi. Saya akan menambahkan switch di sini. PC 3 PC ini. Nah, sebelum itu kita ganti dulu PC 3, kita ganti. Nah, setelah itu kita bisa hubungkan kabel ini sini ke sini. Untuk yang ini juga kita hubungkan, yang satunya juga. Seperti tadi kita akan pasang IP-nya dulu di 3. Nah, kali ini kita akan menggunakan blok subnet yang kedua yang ini. Untuk PC 3 langsung saja kita pergi ke desktop, IP configuration. Di sini untuk IP-nya saya temukan 10.10. Yang tadi ini kan pertanyaan pertama, dan kali ini kita menggunakan subnet yang kedua. Untuk subnet masknya kita menggunakan seperti ini tadi. Kemudian untuk PC 4 kita masukkan IP-nya, ini 10.10.10. Untuk ininya sama. Ini juga PC 5 10.10.10.35. Terus ini. Langsung saja kita akan coba chat ping dari PC 3 ke PC 4. Jadi PC 4 itu kan artinya 34. Langsung saja kita ke comment. Kita ping 10.10.10.3. Nah, ini sudah TTL. Lalu sudah reply teman-teman. Karena di sini tuh kita juga menggunakan satu login sama nih. PC 3, PC 4, PC 5. Nah, sekarang gimana nih kalau IP yang ada di area ini atau daerah ini ingin ngeping ke area yang ini? Nah, mereka kan beda blok subnetnya. Kalau beda blok subnet itu mereka nggak bisa saling komunikasi. Nah, makanya dari itu kita menggunakan bantuan dari router. Nah, kali ini kita akan menggunakan router pakai yang ini sini. Kemudian untuk langsung saja pakai hubungan dari router ke switchnya, terus dari ini juga terus ke. Dan jadi intinya di router ini itu dia ada dua interface atau dua jalur. Ke bagian kelompok yang ini untuk event maksud itu bagian yang sini. Nah, kita akan konfigurasi di setiap jalurnya. Langsung saja kita buka routernya, kita pergi ke config. Lalu di sini itu sudah ada interface-nya nih. Kita ke FA0/0 dulu yang mengarah ke sini. Kita klik yang ini. Jadi kan FA0/0 itu mengarah ke sini nih. Jadi ini menggunakan blok subnet yang pertama, yaitu yang kita pasang IP 10.10.10.1 nya juga sama teman-teman. Nah, IP ini nantinya itu akan menjadi gateway atau gerbang. Oke. Lanjut kita ke internet yang 0C1 yang mengarah ke kelompok ini. Oke, langsung saja kalian itu menggunakan blok subnet yang satu. Jadi yang ini. Jadi kan
Sini itu 33, 34, 35. Ini untuk image 6 masa dan sama. Nah, kita sudah konfigurasi di setiap jalur routernya. Setelah itu, dari IP yang tadi kita konfigurasi, itu kita akan menjadi gateway di setiap PC-nya. Oke, kita ke PC 1 dulu. Kita ke IP configuration. Nah, untuk yang default gateway-nya, kita masukkan IP yang tadi, yang di FA011. Jadi yang mengarah ke sini, itu 10.10.10.1. Sama yang di PC 2. 10. Setelah itu kita akan konfigurasi di PC 345 dengan gateway FA0/ yang mengarah ke sini. Oke, langsung saja kita PC 3 dulu. Gateway-nya itu 10.10.10.36. Jika sudah, lanjut ke sini. 10.10.10.36. Langsung kita ke yang ini. PC 345 itu sudah. Nah, ini kalian bisa lihat nih, kenapa yang di sini itu masih merah, sedangkan kalau yang terhubung itu ternyata hijau. Nah, kita bisa pergi ke routernya nih. Tiap FA-nya, nah ini tuh belum on ya teman-teman. Jadi kita di on-kan dulu. Nah, kalian bisa lihat di sini tuh warna hijau. Lalu juga yang jalur flash 01 itu di on-kan. Nah, ini sudah itu. Selanjutnya kita akan back ping nih. Kalian bisa menggunakan ping seperti tadi atau yang disebut. Nah, kita pastikan dulu dari kelompok ini tuh mereka berada dalam satu subnet yang sama. Apakah bisa ping? Ini. Nah, pastinya sudah bisa ya teman-teman. Sudah successful. Sekarang dimana nih kalau kelompok yang ini tuh dengan kelompok yang ini tuh mereka kan beda blok subnet. Tapi jangan khawatir karena di sini sudah menggunakan router. Jadi kita minta bantuan router. Kita klik ini. Misal yang ini dari PC 2 ke PC 3. Nah, di sini itu sudah ya teman-teman, pastinya sudah bisa terhubung yang ini ya. Nah, apabila kalian lama jika ada tulisan yang tadi seperti ini violet, kalian bisa dicoba lagi untuk kirim suratnya. Nah, nanti akan ada seperti ini. Baik, saya rasa cukup saja untuk pembahasan di bab 2 ini. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.